Oke, sekarang kita masuk ke tips yang ketiga atau yang terakhir. Yang ini sangat penting loh kalau menurut saya, yaitu adalah tips tentang mempertimbangkan aspek kehidupan selama kalian masa studi di negara atau di kota yang kalian tuju. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu biaya hidup. Ini penting banget karena ini mempengaruhi tingkat kesetresan kalian selama kalian kuliah. Jadi stres itu bukan hanya datang dari tugas-tugas kuliah kalian, tapi juga dari tagihan-tagihan kalian. Jadi semakin tinggi tagihan kalian, itu sudah pasti akan eksponensial dengan tingkat stres kalian. Jadi ya sangat-sangat perlu untuk kalian pertimbangkan, khususnya buat kalian yang masuk kategori kedua, yaitu kategori bawa keluarga. Kalian harus pertimbangin juga biaya hidup sehari-hari ya, kalau kalian bawa keluarga atau tidak bawa keluarga, yang pasti akan berbeda. Yang pertama adalah masalah bills. Bills ini tuh biasanya terdiri dari air, listrik, lalu gas. Dan juga selain itu mungkin bills rutin kalian adalah pulsa atau paket internet, dan itu kalau dijumlahkan lumayan besar ya, apalagi buat di luar negeri, karena khususnya bagi kalian yang tinggal di 4 musim nantinya, itu kalian butuh yang namanya heater kalau di musim dingin atau winter. Lalu untuk kalian yang ada di musim panas, kalian butuh yang namanya AC. Nah, itu maka AC dan heater itu komponen penyumbang biaya terbesar dalam bills listrik kalian. Ataupun gas. Gas itu akan berpengaruh juga terhadap musim. Kalau musimnya lagi musim dingin, saya jamin kalian nggak akan mandi pakai air dingin. Maka dari itu kalian butuh yang namanya gas untuk manasin air kalian. Oh my god! Wow! Jadi bills kalian akan naik atau akan turun, itu tergantung dengan musim yang akan kalian hadapi selama kuliah di sana. Semakin banyak orang dalam rumah kalian, maka saya jamin billsnya juga akan meningkat. Jadi ini sangat berbanding lurus kalau kalian bawa keluarga atau bawa diri kalian sendiri. Biasanya kalau bawa diri kalian sendiri atau nggak bawa keluarga, maka kalian cuma bayar kamar. Dari kamar itu biasanya sudah include yang namanya bills, karena billsnya akan dibagi rata dengan penghuni kos yang lainnya. Itu akan jauh lebih murah. Bahkan yang pernah saya alami itu bisa mencapai setengahnya. Kalau kalian bawa keluarga jadinya bayar 200 misalnya, kalau kalian hanya sendiri mungkin hanya 100. Itu signifikan banget kalau kalian dikalikan selama sebulan. Karena biasanya bills itu kalau di Australia itu biasanya untuk listrik, gas sama air itu biasanya 3 bulan sekali gitu. Kalau untuk tagihan akomodasi atau tempat tinggal itu biasanya fortnightly atau 2 mingguan. Itu juga jumlahnya besar loh untuk tagihan rumah ya. Kalau kalian ngekos itu rata-rata di Adelaide ya, bukan di Adelaide kota ya, di suburb-nya itu biasanya $120 per minggu. Sedangkan kalau yang full unit yang isinya 2 kamar, kamar mandi 1 biasanya itu harganya rata-rata nih ya 270 sampai 280. Ada juga di bawah itu, ada juga di atas itu. Tapi rata-rata sekitar segitu. Beda kan hampir 2 kali lipat bedanya. Tapi itu belum termasuk bills ya kalau yang unit. Tapi kalau yang kos-kosan itu biasanya termasuk sama bills. Jadi jauh lebih hemat kan. Lalu yang berikutnya adalah internet. Internet itu bulanan. Ada yang paket data doang atau paket data plus telepon. Telepon itu biasanya gratis SMS. Itu kalau di Australia. Kalau di negara lain saya belum tahu ya. Tapi itu harus kalian sisihkan. Oke, nah seperti di awal saya sampaikan tadi, lokasi di mana kalian tinggal itu sangat berpengaruh. Yang namanya CBD atau Central Business District sudah pasti
lebih mahal dibandingkan dengan yang tinggal di suburb. Ada yang bilang nggak terlalu mahal kok, dan tapi kalau menurut saya sih mahal, karena dikalikan dengan bulan ya, itu akan sangat kerasa dibandingkan dengan di Indonesia. Jauh banget bedanya gitu. Lalu tadi lokasi di mana kalian tinggal itu berpengaruh, masalah transportasi juga berpengaruh. Kalau kalian bawa keluarga, maka kalau tinggal di suburb, memang kalau di Australia kalian butuh namanya mobil. Kenapa saya bilang butuh namanya mobil? Karena mobil itu membantu banget kalian mobilitas kemana-mana, bisa untuk kuliah, bisa untuk kerja, bisa untuk ngantar anak jalan-jalan atau ngantar anak ke daycare, itu sangat membantu. Dan ingat, harga mobil di sini tuh jauh lebih murah dibandingkan harga mobil di Indonesia. Mobil di Australia untuk yang biasa-biasa aja, nggak yang mewah-mewah gitu, mobil second dengan tahun 2003 sampai 2005 lah, itu masih dapat yang harganya 1.300 sampai 1.500 dolar, alias 15 juta paling mahal. Itu udah bisa dapat mobil yang layak pakai. Beda halnya di Indonesia, itu bisa paling enggak dengan tahun segitu sedan ya, mungkin 50-60 juta gitu, berarti sekitar 3 kali lipat bedanya. Jadi transportasi berpengaruh, apakah kalian menggunakan mobil atau kalian menggunakan sepeda motor, atau bahkan kalian menggunakan transportasi umum seperti bis. Dan ingat ya, nggak di semua kota di Australia itu ada concession untuk transportasi umum. Kalau di Adelaide itu ada, atau di South Australia itu ada concession. Kartunya itu warnanya hijau untuk yang student, dan yang untuk warna ungu itu untuk yang umum atau yang non-student. Dan nanti ada lagi kartu yang untuk senior, itu beda lagi. Dan itu beda-beda harganya. Kalau yang untuk student itu sudah ada concessionnya, itu harganya jauh lebih murah gitu dibandingkan dengan yang kartu untuk umum. Jadi sangat membantu. Tapi ingat, nggak di semua state menerapkan program concession untuk bis gitu. Nah, biaya hidup ini juga akan semakin membengkak kalau kalian termasuk orang yang hedon atau gampang tergoda. Jadi kalau kalian nginep atau tinggal di kota besar, sudah pasti godaannya akan lebih banyak dibandingkan dengan yang tinggal di suburb. Karena pasti banyak mall, banyak perbelanjaan, banyak bioskop, banyak makanan-makanan yang enak-enak mungkin, atau banyak tempat-tempat yang menarik. Ya pasti kalian butuh uang lebih untuk mensupport gaya hidup kalian. Tapi kalau kalian yang ya udahlah biasa aja, gue pengen kuliah kok di sini, bukan buat yang aneh-aneh, ya silakan. Itu pilihan kalian masing-masing, dan pasti kalian akan bisa saving lebih banyak lagi gitu. Dan bedanya juga adalah masalah hiburan. Kalau kalian tinggal di suburb, biasanya itu kota sudah sepi, suburbnya sudah sepi, di atas jam 5, jam 6 itu udah mulai sepi, dan hiburan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan di pusat kota atau di CBD. Tapi kalau saya di suburb di sekitaran Pasadena ini, menurut saya nggak terlalu sepi, karena saya tinggalnya itu di perbatasan antara kota dengan suburb saya. Jadi butuh waktu ya sebentar banget deh untuk sampai ke pusat hiburan, entah itu ke pantai yang ada di Glenelg atau ke kota. Itu paling mungkin hanya makan waktu 10-15 menit driving. Dan untuk kalian ketahui, di Adelaide sendiri itu dikenal kota 20 menit. Jadi kalian bisa jalan ke mana-mana itu hanya dengan waktu 20 menit aja gitu. Karena dekat dan nggak macet pastinya.